Halo, salam ketemu kembali teman-teman. Hari ini kembali lagi bersama saya Hansen untuk berbagi cerita mengenai kehidupan. Dan hari ini saya berbagi cerita mengenai prediksi peruntungan sio tikus di tahun 2022. Sebelum memulai, mungkin teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan share untuk teman, saudara, atau keluarga yang ada di sekitar teman-teman yang mungkin saja bisa terbantu kehidupannya setelah mendengarkan informasi dari channel saya. Dan untuk pertama-tama saya perlu jelaskan terlebih dahulu bahwa banyak sekali orang yang memiliki persepsi yang kurang tepat dianggap apabila tahun kelahirannya ada jong dengan tahun yang sedang berjalan, maka dianggap satu tahun tersebut memiliki hawa yang kurang baik dari awal tahun hingga akhir tahun. Padahal tahun kelahiran seseorang ini hanya mempengaruhi kehidupan orang tersebut selama 3 bulan pertama, dan untuk 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, dan 3 bulan keempat ini harus melihat dari bulan lahir, hari lahir, dan jam lahir. Jadi semua yang berhubungan dengan tahun kelahiran, semua yang baik atau buruk hanya berlangsung selama 3 bulan pertama saja. Dan saya langsung saja pada prediksi peruntungan sio tikus di tahun 2022. Sio tikus tahun 2022 ini didampingi oleh bintang yang bernama Tiangou Tiaohe Zaisa Qiuyu. Karena di tahun 2022 ini sangat sedikit bintang positif yang mendampingi, maka disarankan ini untuk memperhatikan emosinya, jangan sampai mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Nah, terutama di bidang keuangan, karena bisa saja karena emosi dan terburu-buru maka mengambil keputusan yang salah dan akan mengakibatkan kerugian. Nah, semua yang berhubungan dengan pengeluaran uang besar diharapkan harus dipikir matang-matang atau dibicarakan dahulu dengan orang-orang kepercayaan sekitar seperti saudara, teman, atau keluarga. Nah, untuk pengeluaran yang standar masih diperbolehkan. Dalam hal ini bukan berarti disuruh menjadi orang pelit atau yang hemat tidak logis. Nah, untuk percintaan atau jodoh termasuk yang cukup lancar untuk teman sio tikus di tahun 2022 ini. Nah, cuma hanya perlu diingat, lancar ini maksudnya mulai dari tanggal 1 Februari hingga 4 Mei tahun 2022. Nah, setelah itu harus dilihat kembali bulan lahir, hari lahir, dan jam lahir setiap orang. Hanya saja perlu diingatkan untuk teman sio tikus ini sebaiknya bisa menaruh kepercayaan yang lebih besar untuk pasangannya. Jadi jangan menaruh banyak perasaan curiga. Bagi yang sudah menikah, apabila menghadapi masalah sebaiknya disarankan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik. Jangan karena emosi sehingga bisa menambah masalah yang baru. Nah, untuk yang sudah memiliki anak, diingatkan untuk para orang tua yang sio tikus sebisa mungkin jangan memberi tekanan yang berlebih untuk anak-anaknya. Nah, karena akan berakibat negatif di kemudian hari. Jadi apa yang dilakukan sekarang pada anak-anaknya mungkin saja efeknya di kemudian hari. Nah, untuk hubungan dengan anak ini hanya ada satu jalan untuk teman sio tikus, yaitu terhadap anak itu bisa saling berkomunikasi dengan baik. Nah, dengan demikian anak akan bercerita masalahnya kepada orang tuanya sehingga orang tua kemudian bisa memberikan saran yang terbaik untuk anaknya. Jadi bukan disarankan untuk memberi tekanan atau lebih memarahi sehingga anak akan menjadi tidak ingin menceritakan masalahnya kepada orang tuanya. Nah, untuk kesehatan disarankan untuk menjaga kebiasaan makan sehari-hari karena kemungkinan makan porsi yang berlebihan sehingga bisa menimbulkan penyakit yang di kemudian hari. Jadi untuk porsi makan sebaiknya dijaga. Lebih baik makan porsi sedikit tapi lebih sering daripada makannya porsi berlebih dan akibat jangka panjangnya akan lebih jelek. Nah, disarankan bisa menjaga berat badan di angka yang standar. Jadi ada hitungannya, apabila orang ini tingginya 170, 180, maka berat badannya harus berada di angka berapa, itu nanti teman-teman bisa menghitung sendiri. Karena di tahun 2022 ini sangat sedikit bintang positif yang mendampingi, maka harus sangat ekstra hati-hati. Nah, untuk masalah kesehatan ini terutama 1 Februari hingga 4 Mei 2022 teman-teman harus sangat ekstra hati-hati untuk kesehatannya.
Nah, untuk teman siotikus yang ingin beralih profesi, nah ini disarankan dalam kurun waktu 1 Februari hingga 4 Mei tahun 2022 ini dihilangkan dulu keinginan untuk resign dari pekerjaan yang ada sekarang. Nah, karena ya seperti tadi yang saya bilang, karena bintang positifnya cukup minim, sehingga apabila sudah resign maka kesempatannya kecil untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bisa-bisa habis resign dari perusahaan yang lama, kemudian akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru. Nah, diharapkan di tempat kerja yang sekarang ini bisa ada peruntungan yang bisa mendapatkan bantuan dari rekan kerja. Jadi maksudnya di sini harus pekerjaan yang sudah pernah sedang berjalan mungkin minimal 3-6 bulan baru ada kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari rekan kerja. Nah, ini dikatakan bila pindah ke tempat kerja yang baru maka kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari rekan kerja ini akan hilang. Jadi dalam hal ini apabila dia sudah bekerja saat ini, sudah tahun 2021 dia sudah memiliki pekerjaan dan berlanjut hingga ke tahun 2022, maka dia memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan bantuan dari rekan-rekan kerja atau lingkungan sekitar. Nah, apabila tahun 2021 akhir dia tiba-tiba resign, tahun 2022 dia memasuki pekerjaan yang baru, misalnya bisa mendapatkan pekerjaan yang baru di tempat lingkungan yang baru, maka kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari rekan-rekan kerja atau orang sekitar akan sangat minim. Jadi disarankan apabila tidak cocok dengan pekerjaan sekarang pun diharapkan bisa bertahan hingga melewati tanggal 4 Mei tahun 2022. Setelah itu baru dilihat kembali apakah teman-teman ini cocok untuk berpindah profesi atau tidak. Nah, untuk yang berbisnis dalam kurun waktu 1 Februari hingga 4 Mei tahun 2022 diharapkan sementara juga jangan agresif mengembangkan bisnis atau usahanya. Nah, jalankan apa saja yang sudah ada sekarang. Setelah tanggal 4 Mei, nah ini baru dipikir ulang untuk ekspansi atau tidak. Nah, ini tentu juga saya ingatkan kembali harus dilihat dari bulan lahir, hari lahir, jam lahir yang lengkap, baru kita bisa menentukan apakah dia bisa ekspansi atau tidak. Karena tahun ini secara garis besar teman-teman siotikus ini karena bintang positifnya cenderung minim, sehingga sebaiknya apabila ingin ekspansi atau agresif sebaiknya ditahan dulu. Sebaiknya kalau bisa lebih ke arah bertahan. Nah, dalam kurun waktu 1 Februari hingga 4 Mei tahun 2022 diharapkan jangan sampai ada hal yakni meminjam uang atau hutang dari pihak luar. Diingatkan kembali juga karena tahun 2022 ini sangat minim bintang positif. Nah, sudah saya ingatkan berkali-kali, maka diharapkan suasana keluarga atau rumah tangga itu bisa selalu bahagia dan santai. Maka semua hal yang dijalankan bisa menjadi lancar. Jadi sebenarnya inti tertinggi, maksud tertinggi dari orang melihat feng shui atau melihat tanggal lahir, intinya dia harus bisa bahagia dan keluarga. Jadi apabila teman-teman walaupun seperti contohnya siotikus tahun ini karena dia minim bintang positif, tetapi apabila dia ingin memiliki kekuatan seperti sio-sio lain yang cenderung memiliki bintang positif yang cukup baik, itu caranya satu-satunya harus menjaga pikiran, emosi secara baik, berhubungan dengan keluarga yang cukup baik, berhubungan dengan anak, istri, semua juga baik, maka semuanya bisa menjadi lebih lancar. Nah, untuk yang bisa siotikus yang ingin membuka usaha atau bisnis baru, disarankan untuk menunda dulu keinginannya. Nah, ini terutama antara tanggal 1 Februari hingga 4 Mei tahun 2022. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, karena tidak ada bintang positif, maka kemungkinan besar akan mengalami kerugian. Diharapkan teman-teman siotikus bisa bersabar dulu. Nah, untuk teman siotikus yang remaja atau dewasa ini diharapkan bisa berhati-hati bila mengendarai motor atau mobil di saat sedang sendirian atau kondisi badan capek atau di saat kondisi malam hari. Nah, karena bisa dengan mudah ini mengalami kecelakaan. Jadi karena
bintangnya itu banyak gangguan, maka diharapkan bisa konsentrasi penuh, bisa menjaga kondisi apalagi berhubungan dengan motor atau kendaraan, sehingga harus dalam kondisi prima. Nah, untuk menghindari hal tersebut itu disarankan harus dalam kondisi prima atau kondisi konsentrasi penuh dalam mengendarai kendaraan. Jangan berkendaraan di saat posisi mengantuk. Jadi sebenarnya sarannya sangat sederhana, tetapi kadang kita banyak sekali yang melupakan atau mengabaikan hal-hal yang sepele, sehingga di saat sudah terjadi kecelakaan semuanya sudah terlambat. Jadi untuk teman-teman yang ada saran atau pertanyaan bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Saya berusaha menjawab secepat mungkin dan memberikan saran sebaik mungkin untuk teman-teman. Sekian sharing kali ini.